Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Daimatu Solehah, NIM E 2018-2233. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau kesimpulan dari video yang sudah saya tonton. Nah, di video itu yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Pandangan Ekonomi Islam. Sebelum kita mengetahui apa itu ekonomi moneter dalam pandangan Islam, kita harus mengetahui apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam memperbaiki ekonomi dan jumlah uang yang beredar, bertujuan untuk bagaimana perekonomian di dalam masyarakat itu berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu contohnya ketika uang beredar di masyarakat itu berkurang, maka transaksi dan perekonomian di masyarakat itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka karena itu kebijakan moneter ada hubungannya dengan kepentingan tentang perkembangan perekonomian di dalam masyarakat. Jika uang terlalu banyak beredar, maka akan berakibat inflasi. Begitupun sebaliknya, jika peredaran uang itu sedikit, maka akan terjadi deflasi. Nah, karena itu kita tuh perlu melakukan keseimbangan di mana barang itu tidak terlalu mahal dan barang itu tidak terlalu murah. Jika terlalu mahal, maka akan merugikan konsumen. Jika terlalu murah, maka akan mempengaruhi atau merugikan produsen. Jika berada dalam titik keseimbangan, maka tidak ada yang dirugikan. Hal itu akan menyebabkan perekonomian di masyarakat baik dan uang beredar pun berjalan dengan baik. Maka kebijakan moneter adalah mengatur mekanisme peredaran uang, jumlah uang beredar, penggandaan uang, supaya perekonomian berjalan dengan baik sehingga masyarakat kembali sejahtera. Nah, target kebijakan moneter bersifat dinamis dan sesuai dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Dalam melakukan kebijakan tersebut, ada 4 hal yang menjadi target. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi itu melemah, maka yang dilakukan pemerintah adalah melakukan subsidi. Suku bunga diturunkan supaya masyarakat membuka sektor real dan pemerintah membuka usaha. Sebaliknya, apabila pertumbuhan perekonomian itu tinggi dan peredaran uang sangat banyak, maka peran pemerintah adalah menaikkan suku bunga agar masyarakat membuka tabungan. Kalau tidak melakukan kebijakan moneter, maka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, dari pemerataan pendapatan, peran pemerintah juga menurunkan suku bunga agar bisa membuka usaha, agar masyarakat mau meminjam uang di bank untuk membuka usahanya. Yang kedua adalah kesempatan kerja. Yang ketiga adalah kestabilan harga. Yang keempat adalah keseimbangan neraca pembayaran. Ya, target yang dapat dicapai dari keempat hal yang sudah dapat dipenuhi, yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi supaya perekonomian berjalan dengan baik. Yang kedua adalah keadilan sosial ekonomi. Yang ketiga adalah kestabilan harga mata uang. Yang keempat adalah stabilitas nilai mata uang dan distribusi kekayaan. Yang kelima adalah mobilitas dana dan tabungan. Yang keenam adalah memberikan pelayanan efektif. Mekanisme kebijakan ekonomi moneter dalam Islam pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Nah, bagaimana untuk mengatur itu? Seperti halnya Khalifah Umar yang telah mengatur sektor moneter dengan berbagai peraturan, di antaranya yang pertama adalah melarang segala bentuk tindakan yang berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli dan ketidakstabilan nilai uang. Yang kedua adalah melarang pemalsuan uang. Yang ketiga adalah melakukan perlindungan pada inflasi. Yang keempat adalah mencetak dirham yang sesuai dengan ketentuan Islam. Instrumen dalam kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dalam rangka menstabilkan perekonomian dan dalam rangka menstabilkan keuangan suatu negara. Yang pertama adalah reserve ratio, yaitu suatu persentase dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Yang kedua adalah dorongan moral. Yang keempat adalah lending ratio. Dalam hal ini artinya pinjaman kebaikan. Yang keempat adalah profit sharing, di mana ketika bank sentral menaikkan jumlah uang yang beredar, maka keuntungan untuk nasabah juga meningkat. Yang kelima adalah pemerintah mengeluarkan obligasi. Yang keenam adalah Government Instrument Certificate, merupakan pengganti sertifikat Bank Indonesia. Yang ketujuh adalah sejumlah
proporsi dari pinjaman bebas. Sekian yang dapat saya simpulkan atau yang saya dapat tanggapi dari video yang sudah saya tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.